Hai semuanya, hidup ini kadang terasa seperti perlombaan dan kita sering merasa tertinggal. Apalagi kalau kita bawaan lahirnya itu malas. Bukan malas yang benar-benar nggak ngapa-ngapain, tapi malas yang rasanya berat banget buat mulai, buat bangkit dari kasur, atau buat ngerjain tugas yang udah numpuk. Kita tahu kita harus produktif, kita tahu kita punya banyak potensi, tapi dorongan buat bergerak itu rasanya kayak melawan gravitasi. Nah, artikel ini bukan buat ngasih tahu kamu cara jadi super produktif kayak Elon Musk yang tidur cuma 3 jam sehari, tapi lebih ke life hack buat kita-kita yang males, yang pengen produktif, tapi dengan cara yang gak terlalu menyiksa. Tujuannya, biar kita bisa mencapai apa yang kita mau, tanpa harus ngorbanin kenyamanan atau merasa tertekan setiap saat. Poin pertama yang harus kita pahami adalah, malas itu bukan aib. Itu manusiawi. Malas itu seringkali sinyal dari tubuh atau pikiran kita yang bilang, istirahat dulu deh. Masalahnya, kita seringkali kebablasan. Jadi, cara pertama untuk mengakali kemalasan adalah dengan mengakui dan menerimanya. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Coba tanya, kenapa ya aku malas? Apakah aku kurang tidur? Apakah tugas ini terlalu berat? Apakah aku nggak tahu harus mulai dari mana? Dengan begitu, kita bisa menemukan akar masalahnya. Kalau kamu kurang tidur, ya solusinya bukan dipaksain kerja, tapi tidur yang cukup. Kalau tugasnya terlalu berat, ya dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil. Kalau nggak tahu harus mulai dari mana, ya tentukan satu hal paling kecil untuk dimulai. Salah satu teknik paling ampuh buat orang malas adalah teknik 5 menit saja. Ini beneran magic. Kamu lagi malas banget mau ngerjain laporan. Bilang ke diri sendiri, oke, aku cuma butuh 5 menit. Habis 5 menit, kalau aku masih malas, aku boleh berhenti. Kebanyakan, apa yang terjadi? Setelah 5 menit, kamu udah terlanjur asik ngerjainnya. Kenapa? Karena bagian paling susah dari sebuah pekerjaan itu bukan mengerjakannya, tapi memulai. Begitu kita berhasil memulai, inersia atau momentumnya akan membawa kita. Jadi, jangan pikirin tugasnya selesai dalam sehari, pikirin aja aku mau ngerjain ini 5 menit aja. Bisa juga diterapkan ke hal lain, misalnya mau olahraga. Jangan pikirin lari 5 km, pikirin aja aku mau pakai sepatu lari dan jalan kaki 5 menit. Setelah itu, biasanya kita akan terdorong untuk lanjut. Poin penting lainnya adalah jangan jadi perfeksionis. Orang malas itu seringkali juga orang perfeksionis. Kita takut hasilnya jelek, jadi mendingan gak usah dikerjain sama sekali. Atau kita ngerasa harus punya semua alat, semua kondisi yang sempurna baru bisa mulai. Misalnya, aku mau nulis, tapi harus punya laptop baru, suasana kafe yang sepi, dan ide yang brilian dulu. Padahal ide bisa datang sambil jalan. Menulis bisa pakai pulpen di buku tulis atau bahkan di notes handphone. Daripada menunggu momen sempurna yang gak akan pernah datang, lebih baik kerjakan saja dengan apa yang ada. Ingat, progress over perfection. Lebih baik punya hasil yang lumayan daripada nggak ada hasil sama sekali. Nanti hasil yang lumayan itu bisa diperbaiki lagi. Mendingan punya draft tulisan yang jelek daripada nggak punya tulisan sama sekali. Mendingan punya video yang kasar daripada nggak ada video sama sekali. Dari situ, kita bisa belajar dan memperbaikinya. Selanjutnya, buat rutinitas yang sederhana dan konsisten. Kita nggak butuh rutinitas yang ribet kayak bangun jam 5 pagi, meditasi, yoga, lari 10 km, baru mulai kerja. Itu malah bikin kita makin malas karena rasanya berat. Coba buat rutinitas yang gampang banget untuk diikuti. Misalnya setiap bangun tidur minum segelas air putih. Atau setiap malam sebelum tidur, taruh semua barang yang harus dibawa besok di satu tempat. Hal-hal kecil ini lama-lama akan membentuk kebiasaan baik. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal kecil, otak kita akan terlatih untuk lebih mudah melakukan hal-hal yang lebih besar. Satu hal lagi yang sering bikin kita malas adalah terlalu banyak pilihan. Kita pengen belajar banyak hal, coding, desain, bahasa asing, bikin video, dan lain-lain. Karena saking banyaknya, kita jadi bingung harus mulai dari mana, dan akhirnya nggak jadi ngapa-ngapain. Coba fokus ke 1 atau 2 hal saja dulu. Pilih yang paling kamu butuhkan atau paling kamu minati saat ini. Selesaikan itu, baru pindah ke yang lain. Misalnya kamu mau jadi YouTuber, fokus aja bikin video yang bagus. Jangan mikirin juga harus belajar bikin logo, bikin musik sendiri, bikin website, dan lain-lain secara bersamaan. Lakukan satu persatu. Biar nggak bingung, coba buat daftar to-do list, tapi yang isinya cuma 3-5 hal paling penting. Kalau daftarnya panjang banget, kita akan merasa kewalahan dan akhirnya malas lagi. Teknik Pomodoro juga bisa jadi teman baik buat orang malas. Ini intinya, kita kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, lalu istirahat panjang 15-30 menit. Kenapa ini efektif?
Karena 25 menit itu nggak terlalu lama. Kita bisa menahan diri dari godaan media sosial atau godaan lainnya selama 25 menit. Dengan adanya jeda istirahat, otak kita jadi nggak terlalu lelah. Kita juga jadi punya deadline mini yang bikin kita lebih fokus. Setelah 25 menit, kita bisa rileks sejenak, cek handphone, atau ngambil cemilan, baru lanjut lagi. Ini lebih baik daripada kita duduk di depan laptop berjam-jam, tapi pikiran kita kemana-mana. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau meja kerjamu berantakan, itu secara psikologis akan bikin kamu malas. Coba rapikan sedikit, taruh barang-barang yang nggak penting di tempat lain. Kalau kamu gampang terdistraksi sama handphone, jauhkan handphone dari jangkauanmu saat sedang bekerja. Kamu juga bisa pakai aplikasi yang bisa memblokir media sosial sementara waktu. Kalau lingkunganmu bersih dan rapi, otak kita juga akan lebih jernih. Begitu juga kalau kita kerja di tempat yang terang dan punya sirkulasi udara yang baik. Hal-hal kecil ini bisa banget mempengaruhi mood dan produktivitas kita. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Setelah kamu berhasil menyelesaikan satu tugas, walaupun itu cuma tugas kecil, berikan apresiasi. Misalnya, oke, aku udah selesai nulis draft artikel ini, sekarang aku boleh main game 15 menit. Atau, aku udah beres nyuci piring, nanti sore aku mau beli es krim. Hadiah ini bisa jadi motivasi yang kuat. Otak kita itu suka dihargai. Dengan memberikan hadiah, kita melatih otak kita untuk mengasosiasikan kerja keras dengan kenikmatan. Jadi kerja keras nggak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai jembatan menuju sesuatu yang menyenangkan. Hadiah ini nggak harus mahal, bisa sederhana istirahat sejenak, nonton satu episode serial favorit, atau sekedar ngemil cemilan enak. Intinya, produktivitas untuk orang malas itu bukan soal kerja keras dari pagi sampai malam, tapi soal kerja cerdas dan strategis. Kita nggak perlu menjadi robot yang bekerja tanpa henti. Kita hanya perlu menemukan cara untuk mengakali kelemahan kita, yaitu rasa malas, agar kita bisa tetap bergerak maju. Mulai dari hal kecil, pecah tugas jadi bagian-bagian kecil, jangan terlalu perfeksionis, buat rutinitas yang sederhana, kurangi distraksi, dan selalu beri hadiah pada diri sendiri. Ingat, kemajuan itu tidak harus cepat, yang penting terus-menerus. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil, itu sudah lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Rayakan kemajuan kecil itu dan bangun motivasi dari sana. Lama-lama, rasa malas itu akan berkurang dan produktivitas akan terasa seperti kebiasaan yang menyenangkan, bukan lagi sebuah beban.